Kalau kita bicara sekolah penggerak, apa yang digerakkan sebenarnya, Bu? Ya, yang pertama, kalau yang namanya bergerak, yang pertama adalah SDM, Pak. SDM-nya, Iya, guru-gurunya berarti ya? Iya, guru-gurunya. Seperti saya katakan tadi, belum pun sekolah saya dilantik sebagai sekolah penggerak, saya sudah ajak mereka untuk bergerak. Selamat datang kembali di Prayoga Podcast. Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah sekolah penggerak, kemudian guru penggerak, dan juga kurikulum merdeka. Dan istilah-istilah ini mungkin kita banyak belum tahu. Kita sebagai orang tua, sebagai siswa, kita belum tahu apa itu. Maka pada hari ini kita kedatangan tamu spesial yang kita undang dalam podcast kita, yang sekolahnya terpilih sebagai sekolah penggerak. Silakan memperkenalkan diri, Bu. Baik, terima kasih Pak Handoko. Perkenalkan, nama saya Ibu Rehna Tarigan. Saya adalah Kepala Sekolah SMA Santo Tarsisius Dumai, sekaligus sebagai sekolah penggerak angkatan pertama. Angkatan pertama, Bu ya. Jadi awal-awal Pak Menteri atau Mas Menteri mencanangkan sekolah penggerak ini terpilih, Bu ya? Iya, Pak, terpilih angkatan pertama dan satu-satunya SMA sekota Dumai hanya kita, Pak. Sekota Dumai. Kalau yang kita bicara Riau, Bu, ada yang sekolah SMA untuk tingkat SMA? Kalau di Riau, karena pada saat episode tentang sekolah penggerak ini itu ditunjuk berdasarkan kesiapan daerah. Jadi untuk Riau ada 3 kabupaten. Satu Kabupaten Siak, kedua Kabupaten Inhil, dan yang ketiga adalah Kota Dumai. Jadi pada saat itu kami yang dari Kota Dumai, semua SMA itu ikut mendaftar. Justru yang lama saya. Jadi pada saat itu semua udah mendaftar. Pada pendaftaran terakhir, semua kepala sekolah 3 kota ini, Kota Dumai, Siak, dan Inhil, dipanggil ke provinsi. Pada saat itu kami pertemuan di Hotel Premier. Terus saya dipanggil oleh Kabid SMA saat itu. Kenapa Ibu belum mendaftar? Tinggal Ibu lagi loh dari Dumai ini belum mendaftar gitu. Jadi saat itu saya katakan, nggak bisa Pak saya mendaftar. Kenapa? SK saya tinggal 3 bulan lagi sudah habis. SK kepala sekolah ya? Iya, SK saya nggak mungkin lah. Saya bilang begitu. Kemudian dia coba lah Bu ditelusuri. Akhirnya saya telepon yayasan saat itu kan. Jadi telepon Romo katakan ya sudah kamu ikut. Tapi surat saya mau ada pernyataan bahwa selama 4 tahun sekolah itu sebagai sekolah penggerak, guru dan kepala sekolahnya tidak bisa dimutasikan. Jadi begitu dapat surat dari yayasan diperbolehkan saya mendaftar dengan surat pernyataan, surat kesehatan semualah. Itulah proses pertama. Jadi begitu dikirim ke Jakarta, 2 minggu kemudian dikirim ke kita bahwa untuk tahap pertama lulus begitu. Udah lulus tahap pertama. Banyak juga lulus saat itu tahap pertama. Baru masuklah tahap kedua. Tahap kedua itu kami disuruh menjawab beberapa pertanyaan tentang apa visi misi kita sebagai kepala sekolah. Terus apa yang Anda lakukan hal-hal yang baik di sekolah. Apa praktek baik yang pernah mengembangkan sekolah itu. Banyaklah Pak pertanyaan dalam bentuk esai saat itu. Jadi kita kirim. Agak berat memang pada saat itu. Saya hampir juga tak usah kirim lah, ngapa memangnya gitu. Banyak pertanyaannya itu ya? Banyak Pak. Karena satu pertanyaan bisa ditulis itu 500 kata. Satu pertanyaan ini 350 kata. Ada 8 Pak kalau saya tidak salah saat itu. Tapi berkat dukungan daripada teman-teman. Karena saya memang lambat saat itu pun mendaftar, karena saya mau tanya respon teman-teman. Apakah setuju untuk pendukung atau tidak gitu. Nah, jadi begitu lolos yang pertama, kedua saya kumpulkan Bapak Ibu guru semua. Ini sudah lolos ini pertama, lanjut kedua tidak.
ini soalnya gitu sama teman-teman, kumpul semua. Sekarang pun bisa ditanya teman-teman tuh Pak. Terus mereka katakan, Bu, ikutlah Bu, masa nggak ada kesempatan kita nggak pakai gitu. Ya udah kalau begitu, ini sepakat ya, karena menjadi sekolah penggerak nggak gampang. Gitu. Ada konsekuensinya Bu ya? Iya, semua siap berubah. Namanya juga sekolah penggerak. Iya. Sanggup kita bergerak terus atau tidak gitu. Oke Bu, siap. Jadi pada saat itu ada 8 pertanyaan tuh saya libatkan semua guru-guru itu. Saya bentuk tim langsung. Untuk menjawab dibagi untuk dalam menjawab tim, itu loh ya, Pak. masing-masing pertanyaan ya. Nomor 1, apa visi misi Anda melamar menjadi sekolah penggerak? Itu. Saya hanya tulis intinya saja Pak. Karena saya ingin mengalami perubahan, peduli dengan perubahan, mau belajar. Begitulah saya buat. Tulis 250 kata. Saya panggil tim saya tadi. Ini isinya dari saya, kamu kembangkan kalimatnya. Begitu juga dengan yang lain gitu. Jadi mereka tahu apa isi yang ditulis itu bukan suara saya sendiri gitu. Nah, kirimlah itu Pak. Udah selesai 8 pertanyaan tuh kirim. Baru pengumuman. Lolos. Bah, tambah berat ini saya pikir kan. Baru adalah tes, psikotes. Yang kemampuan verbal dites juga tuh Pak. Ikut lagi tes, lolos. Walah tambah berat. Ada uji bagaimana saya mengajar. Oh, untuk kepala sekolah? Iya Pak, mengajar. Kemudian saya itu sudah lama tak mengajar. Sudah lama tak mengajar ya. Sebagai kepala sekolah, iya. Nggak ngajar mata pelajaran tentu saya ya? nggak ngajar mata pelajaran, palingan saya kan supervisi Pak. Iya, bagaimana saya mensupervisi teman-teman ini, memberikan masukan, itulah yang saya lakukan. Mengajar di depan kelas nggak pernah, tapi wajib. Bikin RPP, udah saya bikin RPP, saya ngajar. Simulasi mengajar itu 30 menit Pak. Ada 2 itu yang menilai saya. Itu langsung datang ya penilaiannya itu? Zoom Pak. Oh, pakai Zoom. Zoom saat itu. Udah Zoom lagi, siapkan semua kamera seperti inilah. Saya mengajar, 2 profesor di depan sebelah sana. Udah saya ngajar. Siap ngajar, dia kasih masukan. Saya itu masih ingat dia bilang gini, sudah 20 tahun Ibu tak ngajar. Iya. Tapi paham saya yang Ibu ajar itu katanya kan. Ya baguslah Pak. Saya bilang begitu. Nah selesai itu wawancara Pak. Tes wawancara 3 jam. Jatah harusnya 3 jam. Jadi satu-satu penilai ini yang mewawancarai saya. Banyak juga, tapi pertanyaan itu lebih mengarah kepada esai yang kita buat itu. Yang sudah ditulis yang tadi, sudah ditulis, didalami dengan wawancara itu iya, ya? wawancara tidak ada boleh bawa buku apa, dia memang tanya kita. Memang betul-betul kalau di sana dilihat, menjadi kepala sekolah penggerak itu memang nggak boleh buat karya tulis yang bagus-bagus kalau tidak dilaksanakan. Justru di sana yang dilaksanakan lah yang. Jadi bukan buat. Bagus di konsep tapi pelaksanaannya nggak ada. Gitu. Bisa jadi gitu ya Bu ya? Iya Pak. Jadi pas waktu wawancara tuh dia tanya satu, saya sudah sampai selesai. Jadi dia bilang, saya sudah selesai ngomong sama Bapak ini. Udah terangkannya semua katanya kan. Opernya lagi lah yang ke penilai satu lagi. Jadi saya itu harusnya 3 jam, hanya 1,5 jam. Ini juga banyak pertanyaan yang mau saya tanyakan dari jawab Ibu juga. Udah jawab. Jadi nggak perlu panjang-panjang kan Pak ya. Tadi tanya prosesnya berarti udah dijawab banyak gitu ya. Iya. Prosesnya udah dijawab banyak gitu ya. Tapi kalau kita bicara sekolah penggerak, apa yang digerakkan sebenarnya Bu? Ya, yang pertama kalau yang namanya bergerak yang pertama adalah SDM Pak. SDM-nya, iya, guru-gurunya berarti ya? Iya, guru-gurunya. Seperti saya katakan tadi, belum pun sekolah saya dilantik sebagai sekolah penggerak. Saya sudah ajak mereka untuk bergerak. Masih mau melamar saja menjadi sekolah penggerak itu, saya sudah ajak mereka bergerak. Jadi yang pertama itu adalah merubah paradigma guru tentang sekolah penggerak itu. Jadi dari awal mereka sudah tahu ternyata begini sekolah penggerak. Begitu kami sudah terpilih, ya mereka sudah siap bergerak, tinggal arahan saya sebagai pemimpin di sekolah itu. Jadi SDM kepala sekolah, SDM guru, termasuk juga SDM stakeholdernya juga harus digerakkan.
termasuk pemerintahnya, semua pemangku kepentingan juga harus digerakkan. Karena suksesnya sekolah penggerak ini adalah kolaborasi. Semua warga sekolah, termasuk pemerintah dan juga dunia usaha. Iya. Karena sebenarnya kalau kita bicara pendidikan itu bukan pertama-tama tugas sekolah, tapi memang tugas semua orang, karena anak-anak kan di sekolah ya terbatas. Sementara anak-anak juga berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi kalau pendidikan itu tidak berjalan secara integral ya terpisah-pisah, nanti nggak artinya nggak holistik pendidikan kalau menurut saya sih itu. Kalau fasilitas pendukung, Bu, apakah kemudian sekolah penggerak juga perlu ada kekhususan, harus ada lab, harus ada atau apa lagi gitu, Bu? Ya, sebagai sekolah penggerak, kami ini kan karena ditetapkan oleh pemerintah, maka kami ini diberi dana, Pak. Bagi sekarang kan ada 3 sekarang, angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3. Kami angkatan 1. Seperti tujuan daripada program sekolah penggerak itu ada 5, Pak. Yang pertama adalah proses pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Terus yang kedua adalah peningkatan SDM, kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan tadi. Yang ketiga adalah pembelajaran paradigma baru yang harus nanti diajarkan kepada guru-guru dan dalam proses pembelajaran itu berlangsung. Terus yang keempat adalah digitalisasi sekolah. Kelima adalah berbasis data. Jadi kelima tujuan program sekolah penggerak ini harus juga dipenuhi sarana prasarananya. Bagaimana kita mau membuat proses pembelajaran berpusat kepada siswa kalau kita tidak punya sarana prasarana? Bagaimana kita membuat berbasis data kalau kita tidak punya alat, tidak punya data yang mau diarsipkan, didokumenkan? Bagaimana kita mau membuat digitalisasi sekolah kalau kita juga tidak punya sarana prasarana itu? Begitu, Pak. Jadi kalau di SMA Santo ini sudah terpenuhi? Proses, Pak. Sebenarnya kan program pemerintah itu 3 tahun, Pak. Pendampingan 3 tahun oleh pemerintah supaya tercapai kelima tujuan tadi. Begitu. Jadi kalau di SMA Santo sekarang, yang pertama proses pembelajaran berpusat pada siswa. Sebelum menjadi sekolah penggerak pun Yayasan Prayoga Riau ataupun khususnya SMA Santo itu sudah dilaksanakan. Tinggal meningkatkan lagi. Nah, yang kedua pembelajaran paradigma baru. Ya, ini pun sebelumnya kita sudah mulai masuk. Cuman sekarang ditingkatkan, naikkan levelnya gitu loh, Pak. Naikkan levelnya. Berbasis data kita sudah mulai. Kemudian digitalisasi sekolah pun kita sudah mulai. 5 tujuan pemerintah ini tentang sekolah penggerak, menurut saya memang lebih suka kalau orang yang menilai saya. Itu selalu, termasuk saya punya pelatih ahli, punya fasilitator. Jadi selalu saya katakan, Bapak lah yang menilai seperti apa yang kami lakukan. Apakah melalui survei atau melalui angket atau apa yang dia kasih kami isi. Menurut pelatih ahli, kalau SMA Santo itu sih sudah 80% sudah mau mencapai sekolah penggerak itu gitu. Sebelum mendaftar atau saat ini? Saat ini. Oh, saat ini. Saat ini. Kalau sebelum mendaftar itu sudah ada di dalamnya. Cuman masuk level 1. Itu kan artinya ini kan unsur-unsur sebagai sekolah penggerak sebelum mendaftar sebagai sekolah penggerak itu sudah ada. Itulah penilaian mereka tuh, Bang. Itu yang dinilainya. Makanya waktu kita wawancara itu yang ditanyainya saya. Pernahkah Ibu kecewa sebagai kepala sekolah? Gitulah. Saya ingat sekali itu. Jadi saya katakan pernah. Kecewa di saat kapan, Bu? Itu rupanya penilaian bagi prototip. Pernah bahagia selama menjadi kepala sekolah? Pernah. Kapan? Rupanya disitulah dinilainya sekolah kita dengan juga melihat profil sekolah. Gitu, Pak. Oke. Kalau kita bicara sekolah, tentu di dalamnya kan ada kurikulum gitu, Pak. Iya, Pak. Iya. Nah, apa perbedaan antara kurikulum yang diajarkan di sekolah penggerak ini dengan sekolah yang misalnya sebelum sekolah penggerak? Ya, kalau
sekolah itu belum sekolah penggerak, berarti dia akan menggunakan kurikulum 2013. Iya. Kalau dia sudah sekolah penggerak, kalau dulu kan disebut dengan kurikulum paradigma baru. Itulah dia. Terus melihat kurikulum paradigma baru, kemudian disebut juga kurikulum sekolah penggerak. Kemudian masuk lagi kurikulum P kemarin tuh, masuk juga. Kemudian setelah dilihat oleh pemerintah barangkali, bagaimana pelaksanaan hasil evaluasi gitu. Bagaimana pelaksanaan sekolah-sekolah penggerak ini menggunakan kurikulum paradigma baru ini gitu. Sehingga sekarang kalau kita lihat percepatan sebenarnya ini Pak. Sekarang kan wajib semua sekolah menggunakan implementasi kurikulum Merdeka. Percepatan sekolah penggerak sebenarnya ini. Pada waktu kami pertama disampaikan 3 tahun dulu kami dibimbing, didampingi. Setelah 3 tahun baru nanti mengimplementasikan ke sekolah lain, mengimbaskan. Itu yang diharapkan dari kami sebenarnya. Jadi yang mengimbaskan ini dari sekolah yang sudah ditunjuk sekolah penggerak, mengimbaskan sekolah lain gitu ya. Itu sebenarnya Pak. Terus kan sekarang kami pun bingung kemarin sampai kami katakan dalam program 3 tahun loh Pak. Setelah 3 tahun kami didampingi, baru kami mengimbaskan. Ini kok baru 1 tahun kami sudah disuruh mengimbaskan. Begitu. Ya, kita pun tidak terlalu rinci tahu, tapi itu kan bagian orang-orang yang meneliti lah tentang keberhasilan sekolah penggerak itu. Telah dilihat, akhirnya kami sudah dipersiapkan juga beberapa guru penggerak, sekolah penggerak yang gurunya ikut Dewan Komite Pembelajaran itu kemarin diseleksi Pak, menjadi narasumber. Jadi dari sekolah kita itu kami ada 6 orang menjadi narasumber praktek baik tentang implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kami sudah dapat sertifikat juga untuk pelatihan itu. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh kami Bapak Ibu guru gitu, kurikulum itu gitu. Kami sudah melakukan kurikulum implementasi kurikulum Merdeka ini. Kalau saya lihat apa bedanya 2013 dengan apa? Kurikulum Merdeka ini adalah penyempurnaan sebenarnya. Penyempurnaan daripada kurikulum 2013. Kalau di kurikulum 2013 masih banyak kita dalam kognitif saja. Kognitif saja gitu. Harus berkembang dalam 3 itu Pak ya, kognitif, afektif, psikomotorik gitu ya. Ada memang itu di kurikulum 2013 itu ada 3 itu, kognitif, afektif, psikomotorik. Ada 3-3-nya. Tapi Bapak Ibu guru kadang sibuk dengan pengetahuan aja, sehingga psikomotoriknya tidak terlalu nampak, kurang tersentuh ya. Jadi di IKM ini, kurikulum Merdeka ini, mau tidak mau psikomotorik itu sudah disebut dalam proyek. Nah, jadi kalau misalkan dia 4 jam pelajaran, itu 3 dia intrakurikuler, 1 itu sudah harus proyek. Gitu. Sudah harus diarahkan, dipaksalah begitu, mau tidak mau gitu. Jadi